Halo Christopers, pada tahun 2017 lalu, Presiden Jokowi terlihat lesu ketika mengumumkan peningkatan investasi di Indonesia yang kalah jauh dengan negara tetangga. Ya kita belak-belakan saja, kita kalah jauh. Malaysia naik 51%. Kita 10% di 2017. Nah, kemudian kita banding-bandingin negara lain ada apa. Orang-orang pasti setuju ya kalau Malaysia itu lebih maju daripada orang Indonesia. Buktinya puluhan ribu tenaga kerja dari Indonesia berangkat ke negeri jiran untuk mencari penghidupan di sana. Pantas saja kalau Indonesia dicap sebagai negara pembantu. Indonesia dan Malaysia sama-sama dari rumpun Melayu, di mana orang Melayu dikenal sebagai orang yang malas. Sebuah buku berjudul Dilema Melayu yang ditulis oleh Mahathir sangat populer di Malaysia. Salah satu isinya adalah pemikiran beliau tentang penyebab keterbelakangan etnis Melayu. Menurutnya, suku Melayu masih enggan bekerja dan membiarkan warga asing mengerjakannya, sehingga warga asing membeludak mendatangi Malaysia. Begitupun Indonesia dan Malaysia sama-sama etnis Melayu, sama-sama orang malas, tapi kelihatannya kok Malaysia lebih maju daripada Indonesia ya. Nah, kira-kira kenapa itu ya? Kan malu kita. Tingkat korupsi. Menurut pantauan situs transparency.org pada tahun 2020, Indonesia menempati ranking 102, sedangkan Malaysia menempati ranking 57. Ini berarti Indonesia lebih korup daripada Malaysia. Indonesia mendapat nilai 37, sedangkan Malaysia mendapat nilai 51. Yang artinya Malaysia lebih unggul 14 poin dalam mengalokasikan dana untuk kesejahteraan masyarakatnya. Apa yang membuat warga Malaysia takut korupsi? Salah satunya ada hukuman. Di Malaysia sejak tahun 1961 sudah menerapkan hukuman gantung yang berdasar pada Prevention of Corruption Act. Sedangkan di Indonesia berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang hanya akan dipenjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah. Ini kan undang-undangnya. Kalau pelaksanaannya ya dikondisikan lagi, tiap kasusnya kan beda-beda. Keanekaragaman industri. Menurut data dari Atlas of Economic Complexity sejak tahun 1995 sampai tahun 2019, Malaysia selalu ada di atas Indonesia. Bahkan Malaysia selangkah lebih unggul dibandingkan Belanda dan hampir mendekati Cina. Ini artinya Malaysia sudah sejak lama berhasil mendiversifikasi ekonomi dan industrinya. Sedangkan di Indonesia, sekelas BUMN antara Pertamina dan Petronas juga kalah jauh karena Pertamina tertatih-tatih oleh intervensi pemerintah. Ditambah lagi niat baik para pengusaha untuk melengkapi perizinan malah dipersulit oleh birokrasi. Infrastruktur. Salah satu ukuran yang dapat dilihat adalah seberapa besar belanja negara untuk sektor transportasi. Malaysia berhasil menjadi negara dengan infrastruktur transportasi publik terbaik di ASEAN. Bahkan dari pengalaman orang yang naik MRT di sana mengaku kalau MRT Malaysia lebih baik dari London. Sedangkan Indonesia ada di peringkat ketiga setelah Singapura. Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, kita masih belum sepenuhnya mengejar ketertinggalan. Karena di saat Indonesia gencar membangun infrastruktur, negara lainnya pun tak tinggal diam. Kota Kuala Lumpur memanfaatkan teknologi digital untuk problem kemacetan lalu lintas yang berkepanjangan, polusi udara, dan situasi lingkungan tempat tinggal. Sedangkan, salah satu situs arsitek global, Rethinking the Future, menyebut kalau arsitektur kota dalam bahaya. Tak hanya itu, situs ini menempatkan Jakarta pada nomor 1 dalam 10 contoh tata kota yang buruk. Situs ini menyebut Jakarta sebagai wilayah ibu kota yang sangat padat, disesaki asap dan tenggelam dalam air yang tercemar. Ruang hijau dan terbuka di Jakarta tidak memadai, kemacetan lalu lintas ekstrim, dan perluasan kota yang tak terencana memperburuk situasi itu. Upah minimum. Tingginya upah minimum di Malaysia menjadi salah satu faktor banyak orang ingin bekerja di sana. UMR di Malaysia 2 kali lebih besar dibandingkan UMR Indonesia. Kita bisa melihat tabel upah minimum negara-negara di Asia Tenggara ini. Jika Indonesia bisa sampai 4,7 juta rupiah di Kabupaten Karawang, UMR di Malaysia bisa sampai 12 jutaan rupiah. Walaupun dalam pelaksanaannya memang disesuaikan dengan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, atau kebijakan masing-masing perusahaan. Di Indonesia sendiri, rata-rata gaji pegawai secara nasional pada 2019 sebesar 2,79 juta rupiah per bulan. Dan 2020, BPS mencatat rata-rata upah karyawan hanya 2,76 juta rupiah. Sedangkan di Malaysia, kita bisa lihat satu contoh TKI yang pernah ditanya Pak Jokowi ini. Gajimu sebulan atau sehari atau seminggu berapa?
Sebulan enggak? 1.500. Berapa? 1.500. 1.500 apa? Ringgit. 1.500 ringgit itu berarti berapa juta itu? 4,5 juta. Oh ya, gede banget. Hah? Masih ada yang lebih besar lagi? Yang manen. Kalau yang manen berapa? Yang manen itu kadang bisa 2.000 lebih. Oh, kalau yang manen bisa 2.000 lagi. Sisanya Atau sisa berapa sebulan? 1.000 lah kirim ke rumah ke Indon. Sisanya 1.000 bisa dikirim. Oh ya, gede dong. Ya alhamdulillah. Waduh, kalau 1.000 akan 3 juta kan? Ya gede. Harga kebutuhan pokok. Harga kebutuhan pokok di Malaysia jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, untuk beberapa komoditas Malaysia lebih bagus dalam pengendalian harga. Negeri jiran punya undang-undang tentang kawalan harga. Dengan undang-undang ini, pemerintah Malaysia bisa intervensi langsung jika terjadi gejolak harga dan pasokan. Kita bisa lihat, walaupun bulan puasa yang umumnya harga terus naik tinggi, Malaysia masih cenderung stabil. Ketika makan di Malaysia, tidak perlu takut digetok, karena setiap rumah makan sudah mencantumkan daftar harga makanan yang dijualnya. Sama seperti di Indonesia, harga bisa semakin mahal kalau kita tinggal di perkotaan. Warga perbatasan di Indonesia pun mengaku kalau harga sembako Malaysia lebih murah dibanding sembako Indonesia. Termasuk LPG milik Malaysia juga lebih murah dibanding LPG Indonesia. Tunjangan masyarakat. Kita ambil contoh aja ketika lockdown. Pejabat di sana tidak menerima gaji selama 3 bulan untuk disumbangkan kepada rakyatnya yang kurang mampu. Selama masa lockdown, pemerintah Malaysia sebelumnya juga telah menyediakan internet gratis serta bantuan uang 3 juta rupiah. Sama seperti di Indonesia, Malaysia juga punya jaminan kehilangan pekerjaan. Pekerja yang di PHK akan mendapat tunjangan mencari kerja sebesar 80% dari gaji terakhirnya selama maksimum 6 bulan. Lalu, ada insentif untuk pengangguran serta tunjangan pelatihan kerja. Tentu ini sangat berbeda dengan Indonesia yang hanya memberikan 45% untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan berikutnya. Kestabilan populasi. Kestabilan populasi penduduk tergantung pada tingkat kesuburan. Jika kita melihat data dari World Bank, tingkat kesuburan antara Indonesia dan Malaysia dari tahun 2010, Malaysia cenderung stabil dibandingkan Indonesia yang masih belum stabil. Ketidakstabilan populasi ini bisa menyebabkan kesulitan dalam membuat RAPBN dan pelaksanaan belanja negara kalau populasi penduduk perubahannya begitu mendadak. Wisata medis murah. Selain Singapura, Malaysia juga telah menjadi pilihan tujuan berobat atau wisata medis beberapa negara, termasuk Indonesia. Alasan utamanya adalah value for money. Hal ini karena nilai tukar ringgit lebih murah apabila dibandingkan dengan negeri jiran lainnya. Selain itu, Malaysia menyediakan berbagai kemudahan untuk para pesakit yang akan berobat ke Malaysia. Mulai dari awal kedatangan di bandara, di sana sudah disediakan kursi roda hingga tempat khusus untuk menunggu kendaraan. Teknologi. Kita ambil salah satu contohnya adalah KTP. Walaupun di Indonesia sudah menggunakan chip asal Cina yang didukung aplikasi buatan Jerman, tapi kemampuannya masih kalah canggih dengan eKTP Malaysia. Sejak tahun 2001, kartu identitas elektronik yang diberi nama MyCard menjadi pengenal identitas tunggal di negeri jiran itu. Kalau di Indonesia, eKTP hanya berfungsi sebagai kartu identitas yang masih repot fotokopi ketika mengajukan aplikasi. Sedangkan MyCard memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai lisensi berkendara, dokumen perjalanan, serta informasi kesehatan. Bahkan kartu ini bisa dipakai sebagai dompet elektrik dan terintegrasi langsung dengan ATM. Kesejahteraan rakyat. Lembaga independen yang bergerak di bidang kesejahteraan masyarakat dunia, Legatum Institute, merilis laporan yang berisi urutan negara-negara paling makmur di dunia. Namun, Indonesia harus puas berada di posisi ke-57 yang tertinggal oleh Malaysia yang bertengger di posisi 40. Data ini diukur berdasarkan sejumlah faktor termasuk kekayaan, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup rakyatnya. Lalu, mengapa Indonesia dinilai masih kalah makmur dibandingkan Malaysia? Ya tanya aja sendiri sama orangnya. Pariwisata. Malaysia mengungguli Indonesia dari segi indeks daya saing pariwisata Indonesia pada tahun 2019. Malaysia berada di peringkat 29, sementara Indonesia berada di peringkat 40 dari total 140 negara. Malaysia unggul di pilar lingkungan pendukung pariwisata, persaingan harga, dan infrastruktur pendukung. Peringkat ini dipengaruhi oleh faktor kebersihan, keindahan, fasilitas kesehatan, fasilitas infrastruktur, dan teknologi informasi yang mendukung industri pariwisata. Indonesia juga masih kalah jauh dalam hal sanitasi dengan negara tetangga. Budaya hidup bersih mereka lebih maju daripada kita. Dan pertanyaannya, wisatawan mana yang mau datang ke tempat kotor? Pendidikan.
Kepala Bappenas mengatakan bahwa daya saing SDM Indonesia masih tertinggal. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan hal yang senada, karena di Indonesia masih banyak yang berpendidikan rendah. Bagaimana Malaysia dengan secepat itu membuat dunia pendidikannya maju pesat? Cendekiawan Muslim dari Malaysia mengatakan kuncinya terletak pada tangan pemimpin. Jika yang berkuasa dari kalangan militer, dia akan fokus pengembangan untuk memajukan dunia militer. Tapi ketika pemimpin Malaysia berganti dari era militer ke pemimpin yang peduli pendidikan, saat itulah dunia pendidikannya mulai bangkit. Oke, sebelum video ini dihujat, bang kok yang dibelain Malaysia terus sih? Ya, untuk itu kita kasih alasan-alasan berikutnya. Geografis. Kalau alasan ini pasti semua orang sudah tahu ya. Negara Indonesia itu wilayahnya lebih luas, berkali-kali lipat dibandingkan wilayah Malaysia. Dari sini Christopher pasti setuju ya kalau mengatur wilayah yang luas itu lebih susah dibandingkan yang tidak luas. Jadi untuk alasan ini kita no debat. Ya, kita next aja. Penjajah. Dulu Indonesia dijajah oleh Belanda, sedangkan Malaysia dijajah Inggris. Inggris adalah negara industri yang akan mendidik dan melatih negara jajahannya yang ujung-ujungnya bersifat ekonomi uang. Inggris menerbitkan uang dan membangun negara yang dijajahnya agar sanggup membayar pajak upeti dalam bentuk uang hasil perdagangan barang. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah Inggris memiliki keuntungan bagi negara yang dijajahnya dan bersifat memajukan dan membangun negara jajahannya. Indonesia juga sempat merasakan peran Inggris dalam memperkenalkan mata uang dalam sistem perpajakan melalui Thomas Stamford Raffles yang menjadi gubernur kolonial Inggris di Bengkulu. Indonesia mulai merasakan ekonomi yang maju karena pengenalan sistem mata uang yang membuat harga pasar hasil tani laku dijual sampai ke Eropa. Sedangkan pada zaman penjajahan Belanda, VOC yang merupakan perusahaan penjajah meminta pajak berupa hasil bumi yang nantinya akan mereka angkut sendiri dan dijual ke seluruh dunia. Warisan dan kesan terhadap penjajah Belanda hanyalah kerja dan tanam paksa, serta rel kereta api untuk mengangkut hasil alam dari pelosok Indonesia ke pelabuhan hingga menuju Belanda. Kemerdekaan. Oleh netizen, Malaysia disebut negara hasil giveaway atau merdeka karena hadiah dari Inggris. Sehingga kalau melihat perbandingan gambar ini terlihat sangat jauh berbeda antara banyaknya pahlawan Indonesia dan pahlawan di Malaysia. Indonesia masyhur dikenang zaman lantaran berbagai kisah heroik para pahlawan gugur di medan laga berjuang mati-matian melawan tentara kerajaan Belanda untuk kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Malaysia bisa menyimpan tenaga untuk mengisi kemerdekaannya. Sebelum dan setelah merdeka, Indonesia masih digempur habis-habisan dengan pemberontakan dari dalam, seperti PKI Madiun, pemberontakan Kartosuwiryo, pemberontakan DITII, APRA, Andi Asis, Republik Maluku Selatan, Merapi Merbabu Kompleks, PRRI dan Permesta, Batalion 426, Angkatan Umat Islam, Ibnu Hadir, G30S, Organisasi Papua Merdeka, dan Gerakan Aceh Merdeka. Sehingga Indonesia kerepotan untuk membasmi para pemberontak dan kehabisan banyak waktu untuk memajukan negara serta mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan di Malaysia, ketika terjadi pemberontakan komunis, Malaysia dibantu oleh pasukan Inggris. Dah, kepanjangan. Selanjutnya bisa ditambahin di kolom komentar.